sesuai dengan pengalaman aku. Puji Tuhan sampai sekarang aku udah bisa beli beberapa barang termasuk HP juga. Itu udah pakai uang aku sendiri dengan aku kerja di Instagram ini. Aku udah bisa beli iPhone 7. Ini iPhone 7. Nanti dia bakalan kasih job-job gitu yang lumayan menurut aku. Kadang satu job itu dia bisa menghasilkan atau dia bisa kasih uang itu hampir 500.000 gitu dalam satu job aja. Dan kadang sehari itu dia bisa nge-share sampai 5 atau 6 job. YouTube channel, balik lagi bersama aku Denis. Yeay. Nah, sebelum kita masuk ke video ini lebih mendalam, jangan lupa buat subscribe dulu channel aku di bawah dan follow Instagram aku. Terima kasih secara online. Nah guys, menjadi seorang pelajar itu memiliki problem yang tersendiri gitu kan guys. Kadang kita tuh pengen banget punya uang sendiri dengan hasil jerih payah kita sendiri. Kita pengen beli barang dengan uang kita sendiri tanpa merepotkan orang tua lagi gitu. Contoh kecilnya itu misalnya kayak kita pengen banget beli HP, karena kan HP itu setiap tahun punya versi baru, punya kecanggihan terbaru. Nah itu tidak munafik, itu kita pengen banget ganti, tapi orang tua kita nggak mungkin kita memaksakan orang tua kita untuk membelikan kita itu kan. Nah maka langkah yang harus kalian cari atau langkah yang harus kita lakukan adalah mencari uang sendiri, nabung dan membeli apa yang kita pengen gitu. Nah hal itu juga tuh terjadi di diri aku gitu loh guys. Jadi aku sharing ke kalian ini sesuai dengan pengalaman aku gitu ya guys. Mohon maaf misalnya kalau misalnya ada yang menyinggung hati dan perasaan gitu. Tapi di sini aku niatnya hanya ingin berbagi kalian aja, sharing ke kalian. Semoga kalian lebih termotivasi lagi untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kalian gitu ya kan, tanpa minta uang ke orang tua lagi. Nah di sini aku tuh setelah riset gitu ya kan, aku udah mencari uang sedini mungkin itu dari aku umur kayak aku SMA gitu. Aku udah mencari uang sendiri melalui Instagram gitu. Nah puji Tuhan sampai sekarang aku masih bekerja dengan Instagram ya kan. Dengan ya penghasilannya cukup lumayan, aku bisa beli barang yang cukup mahal dengan uang aku sendiri gitu. Nah di sini langsung aja kita masuk ke inti videonya. Di sini aku tuh bakalan kasih tahu ke kalian bagaimana cara mendapatkan uang di Instagram walaupun kalian masih pelajar gitu ya kan guys. Nah langkah yang bisa kalian lakukan untuk mencari uang sendiri melalui Instagram yaitu kalian bergabung dengan manajemen-manajemen yang ada di Instagram. Nah untuk informasi kalian aja, sebenarnya manajemen-manajemen yang aku maksud di sini itu adalah kayak manajemen-manajemen yang memang menghandle job-job gitu loh guys. Kayak misalnya kayak campaign, kayak ada yang endorse gitu. Nah itu tuh manajemen seperti ini yang aku maksud gitu. Bukan manajemen artis gitu lah ya. Bukan yang kayak mencarikan kalian untuk casting di sini, casting di sana. Karena kan itu lebih gede atau ranahnya lebih beda gitu. Nah di sini tuh manajemen yang memang atau bisa dibilang agensi lah gitu ya kan, yang menghandle job-job untuk ditawarkan ke kalian gitu. Cara mencari manajemennya seperti apa? Itu kalian pergi ke bagian explore atau bagian pencarian di Instagram, terus kalian cari dengan kata kunci manajemen kan, tulis saja manajemen. Nanti kalian di situ kan banyak banget muncul manajemen. Kalian sortir aja mana yang manajemen menurut kalian bagus dan terpercaya gitu loh guys. Nah tips dari aku buat kalian yang untuk kalian yang mencari manajemen bagus itu, kalian lihat dari namanya itu. Dari misalnya dari akunnya itu dia punya followers sebanyak apa gitu. Menurutku kalau dia udah sampai puluhan ribu itu berarti manajemennya udah bagus. Nah kedua itu kalian bisa lihat di bagian fitnya itu talentnya banyak nggak gitu. Maksudnya kayak talentnya ini bener-bener yang memang punya followers banyak, punya memang kualitas itu loh guys. Dan manajemen ini pun kalian harus perhatiin juga. Kalau misalnya kalian punya followers di bawah 10.000 gitu, apakah mereka menerima gitu. Maka dari itu kalian harus memperhatikan di highlightnya itu, apakah mereka menerima followers yang di bawah 10.000 untuk dijadikan talent. Biasa sih pada menerima gitu kan guys, karena walaupun kalian punya followers di bawah 10.000 itu, kalian termasuk influencer juga gitu loh guys. Karena influencer itu menurut yang aku tahu itu punya beberapa tipe. Dia itu ada 3, kalau nggak salah 3. Itu pertama tuh yang pertama itu mikro influencer, itu followersnya dari 1.000 sampai 10.000. Dan yang kedua itu 10.000 sampai 100.000 itu makro. Terus kalau yang udah sampai 1 juta, dari 100 sampai 1 juta itu mega influencer kalau nggak salah seperti itu. Nah maka dari itu menurut aku teman-teman harus mengumpulkan ya setidaknya 1.000 followers ya guys untuk menjadi atau bekerja sebagai
influence gitu di Instagram gitu. Nah guys, kadang beberapa manajemen itu kan minta uang pendaftaran di awal gitu kan guys. Nah menurutku kalau kalian mendapatkan manajemen seperti ini, lebih baik jangan masuk ke sana, karena uang 50.000 minimal, karena mereka minta uang 50.000 sih, 50.000 sampai 100.000 itu lumayan gitu loh guys, untuk kita nabung, untuk kita beli apa yang lebih penting lagi gitu, kebutuhan kita yang lain, dibanding kita kayak ngabisin uang kita 50.000 di sana, tapi mereka juga belum tentu bisa kasih job ke kita yang memang bisa ngembaliin modal kita gitu. Dan menurutku masih banyak juga kok manajemen yang memang gratis aja memasukkan kita ke dalam manajemen mereka. Aku aja gabung beberapa manajemen itu gratis, nggak ada tanpa bayar apapun gitu, tapi aku dapat job dari sana. Bahkan kayak aku nggak ada ngeluarin sepeser pun uang untuk bergabung di sana, tapi aku malah mendapatkan uang dari sana gitu. Nah kalau misalnya kalian udah mendapat beberapa manajemen ini kan di media sosial Instagram ini, kalian kayak tinggal kontak aja ke mereka, kalian tanya, Kak, cara daftarnya seperti apa sih? Cara join jadi talent itu seperti apa sih? Walaupun kadang mereka udah jelasin di highlight-highlightnya atau postingannya, tapi kan kayak nggak yakin aja gitu ya kan, kita sebagai manusia tuh kadang ragu gitu ya, kadang kita sebagai manusia tuh ragu gitu kan guys. Ya udah, kalian tanya aja melalui DM, WhatsApp ataupun Line. Karena menurutku kalau kita nggak nanya itu nanti malah kita sesat di jalan itu loh guys gitu. Kalau misalnya mereka punya rules beberapa gitu yang kalian harus lewati dulu, ya udah ikuti aja. Yang penting kalian tidak ngeluarin uang buat pendaftarannya. Selain itu juga, selain melalui media sosial Instagram juga, kalian juga bisa mencari manajemen seperti ini atau agensi seperti ini tuh ke Google. Kalian searching aja kayak misalnya manajemen misalnya itu manajemen selebgram, manajemen job gitu, kalian cari aja. Nanti kalian misalnya, aku pernah dapat itu kayak social bus tulisannya bus gitu, social bus itu tuh kayak sebuah agensi yang menaungi influencer gitu loh guys. Yang kalian daftar di sana aja, siapa tahu nanti ada klien-klien kalian yang lihat profil kalian di sana terus tawari job seperti itu. Tapi sebelum kalian join ke beberapa manajemen yang kalian temui itu, kalian harus memperhatikan dulu tampilan dari konten yang kalian upload di akun kalian sendiri gitu. Kalian harus memperhatikan lagi, apakah akun saya ini atau unggahan saya ini udah rapi nggak ya gitu. Setidaknya kalian merapikan unggahan kalian agar kayak bisa menjadi portofolio kalian gitu loh guys. Kan biasa kalau kalian itu melihat dari tampilan Instagram kita, menarik nggak sih untuk dipromosiin barangnya dia di akunnya kita melalui kita gitu. Kadang mereka juga melihat gitu loh guys, oh kalau misalnya tampilan kamu udah rapi gitu ya, maksudnya kayak tampilan feed kamu udah rapi, berarti mereka menganggap kok kita tuh konsisten gitu loh guys sama apa yang kita unggah, apa yang kita lakukan tuh profesional, seperti itu bisa dibilang. Kalau misalnya kalian kebingungan mencari referensi buat kayak tampilan Instagram yang rapi, kalian bisa lihat aja beberapa selebgram yang memang udah terkenal banget, misalnya kayak Awkarin. Nah itu kan dia memang memperhatikan tampilan feednya agar kayak kliennya juga suka, terus bisa menjadi portofolio bagi dia untuk menawarkan jasa-jasa dia kepada klien-kliennya, seperti itu. Nah setelah kalian gabung ke manajemen ini kan pasti kalian dimasukkan ke dalam sebuah grup, entah itu di Line, entah itu di WhatsApp, tapi nanti pasti kalian di ujungnya itu dimasukkan sebuah grup, dan itu terdiri dari banyak banget influencer yang ada, itu entah yang followersnya 1000 sampai yang ratusan gitu loh guys. Nah jadi kamu nanti bakalan bergabung sama teman-teman influencer gitu. Nanti dalam sebuah grup itu ada beberapa yang menjadi leader gitu loh guys, yang menghandle si manajemen ini. Nanti dia bakalan kasih job-job gitu yang lumayan, menurut aku kadang satu job itu dia bisa menghasilkan atau dia bisa kasih uang itu hampir 500.000 gitu dalam satu job aja. Dan kadang sehari itu dia bisa nge-share sampai 5 atau 6 job. Kalian bayangkan kalau misalnya kalian kelewatan job-job ini, kalian bisa kayak menyia-nyiakan uang gitu loh guys. Nah karena memang grup itu terdiri dari beberapa influencer yang memang juga mencari job gitu ya kan guys, kalian harus kayak gesit gitu loh guys. Sistemnya di sini itu setiap cepat dia dapat, dan dalam satu job itu juga punya minimal maksimal yang mereka cari gitu kan. Nggak mungkin mereka nge-share sebuah job sebanyak jumlah dari anggota si grup tersebut. Jadi kalian harus gercep gitu guys, ketika ada notif kalian baca briefnya dulu, sesuai nggak dengan sesuai nggak dengan kriteria kalian, apakah kalian bisa lakukan hal tersebut juga, apakah
kriteria kalian itu sesuai dengan apa yang mereka cari. Nah, kalau misalnya sesuai, kalian tinggal masukin aja data diri kalian ke sana. Biasanya mereka masukin atau cantumin Google Form gitu loh guys. Jadi kalian bisa isi data kalian di sana seperti itu. Dan saran aku selanjutnya, kalian buat kayak grup support gitu di Instagram. Lebih efektifnya di Instagram, kalian buat grup support gitu. Kalian cari kayak teman-teman kalian yang memang se-passion dengan kalian, sejalan dengan kalian, istilahnya seperti itu, untuk mendukung eksistensi kalian di Instagram. Nah, kalian juga bisa cari beberapa orang yang memang berjoin di dalam grup tersebut untuk kayak ngajak kerjasama gitu loh guys. Ayo buat grup support sama-sama yuk, biar kayak postingan kita tuh hidup gitu loh guys. Dan kita tuh bisa meyakinkan klien kita kalau memang unggahan kita tuh memang punya interaksi yang aktif di sana kan gitu. Aku tuh punya beberapa grup support gitu juga. Misalnya kayak aku bekerja sama klien A. Nah, aku upload foto gitu kan, upload foto. Nah, aku minta support nih sama 6 grup atau berapa gitu ya, 8 grup aku ini. Hai guys, aku baru aja nih upload foto, mohon ya like sama dukungan, kayak komen aja. Terus kalian ya udah, setelah itu kalian support balik mereka yang mengomen gitu. Karena beberapa job atau beberapa klien itu yang share campaign gitu, mereka pasti minta insight dari kalian. Maka dari itu pentingnya tadi kalian mengubah dari akun pribadi menjadi akun bisnis itu, agar kalian bisa melihat insight yang terjadi gitu. Ini setiap job yang kamu ambil, kamu harus melihat apakah itu sesuai dengan kapasitas kamu. Kamu jangan maruk itu apa ya, kayak rakus gitu loh guys. Semua job kamu ambil sedangkan nanti kamu keteteran gitu karena gara-gara uangnya ya kan. Kamu mending kayak ngambil job yang memang sesuai dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa lakuin. Jangan kamu ambil job yang di luar kemampuan kamu gitu loh guys, karena nanti bakalan jadi kamunya yang kesusahan seperti itu. Terus kamu juga kalau mengambil job itu, kamu harus menerapkan prinsip diri kamu harus profesional. Kamu setiap job itu kamu lakukan dengan benar, kamu baca briefing dengan benar, terus kamu harus konsisten gitu loh guys. Kalau kamu kayak gini, kamu harus ngelakuin juga yang kayak gini tuh di beberapa job yang mendatang gitu. Dan menurutku kamu harus juga buat setiap konten yang atau setiap promosi atau setiap campaign itu dengan niat gitu loh guys. Maksudnya niat di sini tuh kamu bener-bener kayak buat, kalau misalnya dia suruh story, kamu ya bener-bener story. Maksud aku bener-bener story itu kayak kamu mikirkan tempatnya, kayak lightingnya, terus pengeditannya atau apapun yang itu, biar kayak tampilan kamu tuh berbeda dengan influencer lainnya, sehingga kamu tuh mudah diingat gitu loh guys. Oh, ini kamu yang kemarin unggahan story-nya yang lucu itu ya, yang unik itu ya, kayak gitu loh. Sehingga mereka juga mudah untuk mengingat kamu, sehingga kalau misalnya ada job yang lain yang sesuai dengan kriteria kamu bakal ditawari dulu tanpa kamu minta, seperti itu. Mungkin hanya segini aja video yang bisa aku bagi ke kalian untuk mendapatkan uang. Bagi kalian pelajar mungkin yang membutuhkan uang, sini aku niatnya hanya untuk sharing doang. Ini sesuai dengan pengalaman aku. Puji Tuhan sampai sekarang aku udah bisa beli beberapa barang, termasuk HP juga. Itu udah pakai uang aku sendiri dengan aku kerja di di Instagram ini. Aku udah bisa beli iPhone 7. Ini iPhone 7. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih aku rezeki lagi, aku dikasih HP ini. Dan kalau teman-teman tahu, ini HP Samsung A6. Ini aku tidak beli sama sekali. Ini aku cuman ikut giveaway. Bukan giveaway sih, kayak cuman foto doang. Terus aku dapat HP ini. Puji Tuhan, ini untuk aku ngedit guys gitu. Semoga motivasi ini bisa menjadi kalian lebih baik lagi untuk mencari uang. Semoga kalian giat lagi mencari uang. Aku doakan kalian semoga sukses. Apapun yang kalian minta, apapun yang kalian pengen, semoga cepat tercapai. Sukses terus. Mungkin hanya ini video yang bisa aku bagi ke kalian, bisa aku sharing. Maaf banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.